Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Untuk itu, kali ini kita akan membuat scrolling background agar game kita tidak terlalu kelihatan monoton pada saat kita memainkan game ini. Untuk itu, saya hapus sprite 2D ini karena ini hanya untuk placeholder. Oke, lalu Ctrl S, lalu kita Ctrl N, lalu kita ke outer node. Ini parallax background dan namakan ini PB dan Ctrl S, Ctrl C, game object, new folder, PB dan save. Oke. Dan kita add child node ini parallax layer dan Ctrl A ini sprite 2D. Dan kita ke file system, file node, lalu ke game object, asset endless run, background dan back ini, lalu taruh. Oke, untuk itu kalian harus sesuaikan sama dengan punya saya karena ini harus membutuhkan posisi yang fix. Untuk itu kita ke ke sprite 2D dan ke transform dan ke scale-nya kita bikin jadi 4. Dan kita taruh di bawah seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Oke, Ctrl S dan kita ke parallax layernya, motion dan mirroring. Kalian bikin 1500 untuk mirroringnya. Kalau kalian punya mirroring yang lain, kalian harus tes satu persatu. Karena kalau tidak nanti ada artefak di apa. Saya akan kasih contoh, kalau saya mirroring ini 1600, maka ada artefak di tengah sini. Jadi kalau kalian punya background lain dan ukuran lain, kalian harus tes satu persatu. Ini tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 5 atau 10 menit kalian harus tes satu persatu agar tidak ada artefak seperti tadi. Oke, dan agar backgroundnya bisa terscroll, kita ke PB dan buat scriptnya, lalu create, dan kita masukkan parallax layer ini, dan kita buat constant karena ini tidak akan berganti. Var saja. Saya lalu speed dan ini adalah float dan ini sama dengan 120.0 dan func proses dan kita ke parallax layer kita dot motion offset yaitu di sini. Motion offset ini akan bergerak ke X. Jadi kalau saya tambah motion offsetnya jadi 2. Ini dia akan bergerak ke kiri terus menerus. Itu saya akan dot X dikali plus equal ini speed dan dikali delta, dan saya akan kalikan ini lagi dengan negatif 0,5 karena X yang ke kiri adalah negatif X, dan 0,5 ini agar dia tidak terlalu cepat begitu. Oke, Ctrl Shift A, PB kita, dan coba kita tes. Oke, background kita sudah bergerak. Dan saya akan pindahkan source spanner kita agar dia bisa di luar layar, karena waktu itu saya masukkan di dalam layar agar bisa lihat apakah apanya random. Karena ini sudah random, saya kasih di luar saja. Pastikan di luar screen kita yang ini, yang ada warna biru ini. Oke, lalu Ctrl S,
Setelah itu kita akan buat sound manager kita, atau lebih tepatnya memasukkan sound, karena sound manager agak rumit kodenya. Kali ini saya akan kasih contoh memasukkan sound yang sederhana. Untuk itu kita kontrol A atau tekan tambah ini, kita ke audio stream player 2D dan namakan ini music, dan ke stream ini, dan ke aset kita di mana ya, di sound, dan pilih rock flowing rock nih, dan lepas, dan kita ke import dulu. Pastikan ini loop ini tercentang agar musiknya bisa di play berulang-ulang. Play. Oh ya, saya lupa klik musik ini dan autoplay. Jadi setiap kali scene ini mulai, dia akan autoplay. Oke. Oke, dan setelah itu kita akan buat main menu musiknya. Ctrl Shift main menu, dan kita ke file system. Sebelum ke file system kita buat audio stream player. Kita namakan music, dan kita akan taruh from Flowlick nih, dan klik lalu taruh di stream ini, dan kita tekan autoplay dan coba tes. Oke, itu contoh untuk autoplay. Jadi autoplay kalau kita scene kita terload, maka dia akan otomatis di play. Tapi bagaimana kalau kita play musik untuk conditional, ini situasi yang conditional? Untuk itu kita buka player kita kontrol A, audio stream player, dan namakan ini jump music, dan kita taruh ke, kita ambil mana ada jam di sini ya, jam, dan coba saya tes. Oke. Dan untuk kondisi seperti ini kita harus ke script, dan kita ke masukkan ini ke dalam script, tekan klik tahan lalu tekan kontrol dan klik tahan lalu lepas kontrol di dalam sini, dan kita ke mana jump. Oh ya, if input press jump, maka jump music dot play. Jadi jika kita tekan spasi, maka jump music kita akan play. Dan untuk itu coba kita tes. Oke. Setiap kali kita tekan spasi, maka ini jam sound kita terdengar. Oke. Untuk itu kita Ctrl Shift O. Ini point catcher. Sebentar. Ctrl Shift O, point show and point catcher. Coba kalian tes buat ini ketika ini kita mengenai tubuh player kita mengenai point catcher ini, kita play point catcher. Untuk file di musiknya kita pakai pickup ini, pickup 3 ini. Apakah kalian bisa? Saya akan kasih jalan sedikit. Saya akan pause dan coba kalian selesaikan. Oke. Semoga kalian bisa menyelesaikannya. Untuk itu kita akan kerjakan sama-sama. Ctrl Shift A, lalu audio stream player, lalu namakan ini point music, dan kita ke file system kita pickup 3 ini, dan ketika if point catcher on body enter, kita harus tarik ini lalu lepas,
maka point music dot play. Oke, dan coba kita tes lagi. Yep, siapa yang kalian dengar? Ini apanya bisa terdengar? Poin kita bisa terdengar. Oke, sepertinya ada sedikit permasalahan di saus panel kita. Ini terlalu berdekatan, saya kasih jauh sedikit agar tidak terlalu sebentar, saya di spawn 2, ini position negatif. Sebentar, spawner 2 x ini 200, coba agar tidak terlalu berdekatan saus spawner kita. Lebih parah lagi. Sebentar, coba seperti ini, dan saus spawner kita seperti ini, dan coba play. Oke, sudah lebih terjarak. Oke, untuk itu saya akan sebelum saya habiskan tutorial ini, kita akan buat ini touchscreen agar nanti kita bisa ekspor ke mobile. Untuk itu kita close outer tab dan kita buat touchscreen kita, touchscreen button, dan kita akan buat ini teksturnya new canvas texture, dan ukurannya transform, scale-nya kita ke project setting dan window, kita Ctrl C dan Ctrl V, dan kita ke window lagi, project setting, Ctrl C. Oh ya, pastikan rantai ini unlock agar X dan Y kalian bisa berbeda. Oke, dan Ctrl S, dan kita new folder, touchscreen button, lalu save, dan kita ke visibility di modulate ini, kita alfanya kita bikin jadi 0, dan ini juga alfanya kita bikin jadi 0 agar dia tidak kelihatan di game. Kalau kalian mau buat touchscreen kalian bisa kelihatan. Kalau kalian mau buat game seperti ini yang punya analog, kalian bisa gunakan touch screen button ini, bikin jadi custom button. Oh ya, untuk itu juga ini kita harus ke action, dan action yang kita mau masukkan ke touch screen ini adalah project setting, input map, dan ini jam. Kalian tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Jadi ketika kita klik screen kita, maka game kita akan membaca jump, yaitu space. Lalu Ctrl V, lalu Ctrl S, lalu kita ke game scene, Ctrl Shift A, ini touchscreen, dan kita ke main menu, Ctrl Shift A, main menu, dan Ctrl Shift A, touchscreen, Ctrl S. Untuk pertama-tama saya tes di main menu kita. Oh ya, saya lupa satu dulu. Kita ke project skin, general, lalu kalian ketik di sini mouse, di pointing emulate touch from mouse. Jadi ini untuk mengsimulasi kalau kita klik, maka itu sama seperti kita klik di HP. Oke, dan coba kita tes. Oke, saya klik. Oke, dan saya klik. Oke, seperti yang kalian lihat, touchscreen kita sudah bisa terpakai. Oke. Sebentar, saya terganggu sekali dengan ini saus spawner saya.
terlalu berdekatan spawning mereka. Coba seperti ini. Oke, sudah agak terjatuh. Atau sebentar, Ctrl Shift O, player. Saya akan buat gravitasinya agak besar agar tidak terlalu ini apa, tidak terlalu melayang di udara. Lalu Ctrl S. Maaf, sorry, saya terganggu sekali dengan mekanik. Nah, terlalu cepat jatuhnya. Sebentar. Ini 200. Oke, sudah lumayan bagus. Oke, maaf. Tadi saya agak OCD saya kick in, maaf. Oke, sekian untuk tutorial ini. Terima kasih.